Dekatnya dengan Abuya Gupron. Jadi dulu Abuya Gupron sekarang lebih ke budaya luar. Yang utama silaturahim tentunya kan. Mungkin lebih ke bahari aja. Yang pasti kita setuju lah ya. dalam seni dan budaya ini tidak hilang, Kalau istilah bahasa pondok pesantren makan ukhuwah watoniyah kita. hampir hilang ya. Jadi, عليهم ولا الضالين وصلي على حضرة نبي الله خير بلغ الصلاة ملكا عليهم الصلاة والسلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين آمين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النبيين حمد يوافينا الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون kun fayakun salamun kaulan rabbil alamin. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dinu dengan ayeuna urang tiasa ngariung Pak Amprok Jonghom anu tadina henteu uninga janten uninga sadayana. Ku sababiahna di paguyuban Narata Sakawangi anu bade dijalankeun dinten ayeuna dinten mudia pelaksanaan acara anu dinten ayeuna aya dinu kalancaran. Oke, aya dorongan ti wargi-wargi sadayana, para sepuh, para bini sepuh sadayana, ti kalerna, ti kidungna, ti kulona, ti wetanan ke Sumping, ngaturkeun wilujeng Sumping ka sadayana. Hapunten anu kasuhun, ieu panginten teu tiasa ngabagjakeun, sacan tiasa ngabahagiakeun kana sarumping sadayana ka para sesepuh. Mung ala kadarna pangintennya begitu. Lima penginten panyambung waktu serta acara duhur. Oke, acara saatos duhur dikawitan di tabu 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini saya sudah bersama para kasepuhan, pegiat budayawan yang ada di Kabupaten Garut.
Nah, sementara tadi kita saksikan bersama digelarnya doa bersama, terus kemudian pengukuhan ketua atau pengurus dari Naratas. Kita cari tahu apa tujuan mengadakan organisasi. Kita ngobrol-ngobrol bersama salah seorang kesepuhan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampurasun. Rampes. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya rasa ini sering kali saya melihat beliau di TV, tapi kalau dilihat dari langsung kayak begini, gantengnya bukan main. Iya Ki, gimana Ki? Ini ada acara ini tujuannya seperti apa Ki? Yang utama silaturahim mungkin ya Kang ya. Silaturahim, jadi mempersatukan budayawan-budayawan Sunda atau orang-orang seni Sunda untuk lebih solid lagi, lebih solidaritasnya lebih tinggi. Terus juga kita memperkenalkan budaya-budaya Sunda yang mungkin sekarang ini oleh notabene oleh anak-anak yang zaman sekarang, anak muda sekarang lebih ke budaya luar. Nah, makanya kita kembangkan kembali budaya-budaya Sunda dengan cara bersilaturahim dan bersatu. Mudah-mudahan anak muda yang khususnya yang ada di Jawa Barat, umumnya mungkin lebih dari luar Jawa Barat, lebih mencintai budaya sendiri, mencintai dan mengembangkan budaya khas Sunda atau asli Sunda atau asli Indonesia sendiri. Luar biasa sahabat semuanya. Memang saya sangat setuju sekali ya. Karena negara yang besar adalah negara yang selalu menghargai budayanya. Maka dari itu saya sangat setuju sekali dengan adanya perkumpulan ini ya. Dengan budaya insya Allah semuanya akan bersatu. Dan dengan budaya juga bahwa manusia akan tahu jati dirinya sendiri. Maka dari itu dengan adanya perkumpulan seperti begini, ini adalah salah satu langkah konkret menghadapi hiruk pikuk di akhir zaman sekarang ini. Dengan kebersamaan ini insya Allah semuanya tidak akan ada saling fitnah, tidak akan ada saling jatuhkan satu sama lain. Yang pasti kita semuanya putra putri Nusantara yang paling terbaik. Langkah-langkah ke depan program daripada Naratas ini Ki. Oh, untuk program Naratas mungkin saya akan lebih menyerahkan ke Kaspuan saya, Mbak Ria, untuk program-programnya. Yang utama ya mungkin di sini lebih ke seni budaya dulu, karena saya juga belum ngobrol jauh nih dengan Mbak Ria. Mungkin lebih ke Mbak Ria aja. Yang pasti kita setuju lah ya dengan adanya seperti begini ya. Iya, ya. Bagaimana menurut Abah Arya terkait dengan adanya pendirian organisasi yang disebut Naratas dari kalangan budaya? Misi visinya seperti apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita saat ini sedang berkumpul dalam waktu yang ini dadakan ya. Jadi kita semua juga tidak tahu akan ada acara hari ini. Karena Naratas ini adalah salah satu paguyuban ataupun padepokan yang baru untuk memperkuat lagi paguyuban-paguyuban yang sudah ada di dalam lingkungan seni budaya. Nah, alhamdulillah dari Naratas ini bukan wilayah Garut saja, tapi ini berbagai wilayah. Ada yang dari Banten, ada yang dari Bekasi, Purwakarta, ada juga yang dari Ciamis. Nah, ini kan dari setiap daerah kita kumpulkan untuk bermusyawarah supaya perjalanan yang dijalankan dalam seni dan budaya ini tidak hilang begitu saja, karena di negara Nusantara ini khususnya Jawa Barat, seni dan budaya ini hampir hilang ya. Makanya kita alhamdulillah kumpul bersama memusyawarahkan salah satu kegiatan-kegiatan untuk ke depan dalam seni dan budayanya, termasuk agamanya juga. Dan kebetulan Abah pribadi di sini alhamdulillah
merasa bersyukur ya. Jadi kalau Abah kan dari SKN ya. SKN ini dekatnya dengan Abuya Gupron. Jadi dulu Abuya Gupron sama Padepokan Abah ini alhamdulillah membutuhkan, sehingga kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang ada di wilayah Jawa Barat al-khusus sedikitnya bisa terangkat oleh pesantren yang ada di Malang. Itu pimpinan dari Abuya Gupron Al-Bantani. Abah pribadi merasa bersyukur dengan Abah juga ya, karena kita juga dulu sempat pentas beberapa kali di pesantrennya. Nah, untuk Naratas ini untuk kedepannya visi misinya sama. Jadi meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan seni dan budaya, ataupun yang lainnya ada kegiatan untuk beramalnya juga. Dan di sini ada kegiatan yang bisa menghasilkan untuk anggotanya sendiri gitu. Ya itu mungkin sementara. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali sahabat semuanya ya, bahwa tadi kita dengar bersama bahwa beliau adanya acara ini itu lebih menguatkan, kalau istilah bahasa pondok pesantren maka ukhuwah watoniyah kita, seperti itu. Jadi saya sangat setuju sekali, karena Indonesia ini adalah yang sangat kaya sekali dengan budaya bahasa. Maka kekayaan kita ini yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita, jika tidak dipelihara sampai hari ini, mungkin sudah terkikis dengan budaya-budaya barat. Maka dari itu, dengan adanya kegiatan ini, semoga saja menjadikan kita sebagai pegiat budaya yang selalu mempertahankan budaya. Satu bahasa di Timur Tengah, yaitu bahasa Arab, itu berdiri di beberapa negara, ada Emirat Arab, Mesir dan lain sebagainya. Itu satu bahasa Arab. Betapa kita tidak bangganya, Indonesia, Nusantara tercinta, berbagai suku, berbagai bahasa, berdiri di satu negara. Itulah kelebihan negara kita ya. Maka dari itu, dengan adanya kegiatan seperti ini, mungkin salah satu mempertahankan budaya yang ada di Nusantara. Nah, alhamdulillah nih Pak Ketua daripada Naratas ini sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Nah, terima kasih Pak Ketua. Izin saya mau bertanya nih. Barusan sudah ngobrol-ngobrol sama para kesepuhan ini. Saya ingin bertanya sama Bapak Ketua. Ini misi visi daripada Naratas ini seperti apa Pak Ketua? Mohon izin Pak Ketua. Jadi untuk visi utamanya, visinya itu saampar sajajar sasiliwangian. Jadi menjalankan kembali filosofi yang diajarkan para leluhur kita. Salah satunya saling asah, saling asih, saling asuh. Untuk visinya seperti itu. Untuk misi, kita ada 5 misi yang utama. Salah satunya mengembangkan kembali kebudayaan yang sudah mulai ditinggalkan oleh para anak-anak sekarang, generasi muda. Itu sangat disayangkan sekali. Misi yang kedua, menjalankan saling bantu kepada sesama yang membutuhkan tanpa meminta imbalan atau jasa. Yang ketiga, menghilangkan rasa ego. Ego baik dari keilmuan, baik dari kewilayahan. Kenapa ego harus dihilangkan? Karena itu yang akan mematikan sendiri. Kebudayaan juga sebuah perkumpulan. Kalau ego sudah berkembang, masing-masing akan merasa saya yang paling hebat, saya yang paling kuat, saya yang paling berilmu. Tapi kalau sama-sama menghilangkan ego itu, pasti masing-masing akan ada rasa kebersamaan. Terus ada lagi saling ajarkeun sangkan sajajar, atau memberikan pengajaran kepada yang tidak bisa agar bisa, baik di dalam ataupun di luar. Jadi sesuai dengan misi kita untuk mengedukasi seni dan budaya. Salah satunya yang dikembangkan oleh Abah Arya juga. Saya juga
tempat kebetulan ada, bener-bener nggak ada yang melirik. Seperti gongti, bongsang, itu nama-nama yang aneh. Aneh. Kalau karinding oke lah, masih ada yang dengar. Tapi gongti sama bongsang banyak yang tidak mengenal. Paling itu untuk misinya ya, tujuannya agar tidak ada di dalam anggota ini, tidak ada istilah yang namanya merasa paling hebat. Karena di antara yang hebat ada yang lebih hebat. Saya jadi ketua, tapi semua bisa tunduk sama Baharia. Sepertinya misalnya kayak gitu. Ya, jadi nggak ada yang hebat, karena suatu saat, di saat satu orang hebat, akan ada lagi orang yang lebih hebat. Baharia hebat, tapi suatu saat kalau yang nemuinnya gubernur, Baharia udah patuh. Karena ada hukum dan norma yang berlaku. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita bisa patuh sama jabatan orang gitu, kita mengalah. Kenapa kita nggak mengalah sama diri sendiri dulu? Jangan karena ngelihat hanya sekedar ini ilmunya tinggi, ego kita tinggi, kita nggak mau mengalah. Tapi kalau ketemu lurah, kenapa sampai sujud-sujud gitu? Padahal di saat susah, nggak ada, misal kita nggak punya beras, kita mintanya sama tetangga, bukan sama lurah. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama dekat dengan lingkungan dulu, baiki hubungan dengan lingkungan, karena kalau ada apapun yang terjadi, pasti yang menolong itu lingkungan dulu. Belum tentu lurahnya mau nolong. Seperti itu. Mohon maaf kalau saya ngomongnya agak belepotan, kaget soalnya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Masya Allah, sangat luar biasa sekali sahabat semuanya ya. Barusan kita telah dengar bersama tujuan atau visi misi beliau mengadakan satu perkumpulan ini. Bisa saya garis bawahi, semua manusia itu sama. Kemuliaan manusia bukan diukur daripada keturunan, tapi dari akhlak, ilmu, dan amalnya. Maka saya sepakat sekali apa yang disampaikan beliau tadi. Dengan adanya perkumpulan seperti ini, semua orang itu sama, terkecuali yang takwa. Kurang lebih seperti itu kalau dilihat dari kacamata agama. Kalau dilihat dari kacamata budaya, bahwa manusia ini tidak ada yang lebih. Semuanya sama. Ya, beliau bisa tunduk sama Abah Arya, tapi Abah Arya belum tentu bisa tunduk sama Pak Gubernur. Nah, seperti itu. Selanjutnya gini, ini kesepuhan kita juga, namanya Aki siapa? Tolong mohon dikenalkan sama sahabat Pak Channel biar apa, padepokannya apa, terus kemudian kegiatannya apa, punya murid ada berapa, terus Abah Arya juga, Bapak Ketua juga. Silakan. Kalau nama biasa dipanggil saya Abah Anwar. Abah Anwar biasa ya. dipanggilnya. Padepokannya saya di Satria Sinar Pusaka, paguyubannya di Demak Pasundan. Kebetulan padepokannya di Limbangan, di Kampung Cicurug, sama di Wanaraja. Di Wanaraja ada di Kampung Papanak. Itu padepokan Surya Sumirat, itu masih saya. Gitu. Kalau murid ya alhamdulillah adalah. Ya. Kalau dikatakan berapa-berapanya saya harus ngitung dulu. Banyak sekali lah gitu kan. Ya banyak sih enggak, cuma ada alhamdulillah. Gitu. Insya Allah. Amin. Ada cuman nggak tahu berapa. Nggak bisa dikatakan. Salah. Ya tujuannya tetap itu, kalau saya mengembangkan seni budaya, tidak ada yang lain. Alhamdulillah ada Naratas di sini yang mungkin bisa sama-sama mengembangkan seni budaya, saling bantu, solidaritasnya mungkin insya Allah lebih tinggi. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga diundang sama Bah Arya. Saya bingung, oh Naratas tuh gini. Oh itu saya belum nanya selanjutnya ke Bah Arya sama Pak Ketuanya juga. Saya baru ketemu. Nah, mungkin hanya seperti itu kan dari saya.
Salah main aja ke Limbangan. Insya Allah. Terima kasih Ki, terima kasih. Sama-sama. Nah, ini beliau adalah guru besar daripada Padepokan Pasundan. Maka dari itu, kalau ada yang lewat ke Limbangan dari Bandung arah Jawa Tengah, Jawa Timur, lewat ke Limbangan, silahkan mampir. Diperbolehkan sama beliau. Ya sekedar ngopi-ngopi lah kayak gitu. Baik, yang selanjutnya kita ngobrol lagi sama Abah Arya tentang Padepokan yang beliau pimpin, yaitu Sancang Kelana Ngabuana. Oh ya, kalau pengen tahu lagu Sancang Kelana Ngabuana, lihat di channel Musyafir Elite. Ya, mari kita ngobrol-ngobrol sama Abah Arya. Terima kasih. Kebetulan Abah pendiri SKN ya, Sancang Kelana Ngabuana, yang berdiri sekarang jalan 5 tahun ya. Kegiatannya sama dengan Abah Anwar, karena kita juga kerjasama ini antara Abah sama Abah Anwar ini kolaborasi sebetulnya ya. Yang tidak ada di Abah, ada di Abah Anwar ataupun di yang lain. Yang termasuk ya Abah ungkit lagi kayak kemarin kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ponpes Unik Nusantara Pancasila yang ada di Malang. Kita juga kerjasama dengan Abah Anwar. Salah satunya mengisi acara untuk kegiatan Hall Pancasila yang kemarin alhamdulillah yang ke-12 ya Bah, kita ngisi acara Indramayu Sunter. Nah itu alhamdulillah kita dibawa oleh Abu Yagupron Al-Bantani ke beberapa pesantrennya yang ada di wilayah Indonesia ya. Salah satunya Indramayu, terus ke Sunter setelah kita mengisi acara di Malang waktu itu ya. Kita satu bis itu yang ke Malang kita bawa saudara-saudara kita itu 60 orang. Terus yang ke Indramayu itu 30 sama Sunter. Nah itu semua dibiayai oleh Abu Yagupron Al-Bantani untuk akomodasi. Karena kita orang Kesundaan, khusus ya keluarga besar kita ini belum bisa untuk melangkah lebih jauh untuk pembiayaan. Oleh sebab itu alhamdulillah Abah pribadi sangat bersyukur sekali adanya Ponpes Unik Nusantara Pancasila ini, karena yang dipimpin oleh Abu Yagupron ini kita terbantu memberikan satu apresiasi kesenian, seni budaya yang ada di wilayah Jawa Barat khusus bisa dikenang oleh semua ya, Bah ya. Di Malang alhamdulillah banyak yang datang. Nah itu juga kan sedikit-sedikit kita mengenalkan seni budaya yang ada di wilayah Jawa Barat ini. Khusus kita bawa pencak silat, terus jaipong, ada, terus yang lainnya banyak, gongti, tarawangsa dan lain sebagainya. Nah itu juga alhamdulillah sangat-sangatlah Abah bersyukur, Abah pribadi termasuk Abah Anwar juga, kita semua penggiat seni budaya yang ada di wilayah Jawa Barat khusus sangat terbantu oleh kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Abu Yagupron Al-Bantani. Untuk kegiatan-kegiatan yang di dalamnya SKN ini ya sama, memberikan satu apresiasi dan kegiatannya seni budaya, tapi ada lebihnya. Kita ada agamanya, ya, seni dan budaya tanpa agama itu tidak bisa berjalan ya. Nah oleh sebab itu Abah SKN Sancang Kelana Ngabuana termasuk keluarga besar Gema Pasundan yang sudah bergabung dengan kita jalan bersama dengan Abu Yagupron itu, kita diisi oleh agamanya. Nah ini sangat diterima sekali oleh keluarga besar SKN khusus juga yang lainnya, karena kita tetap sampai saat ini kita belajar, karena banyak alat-alat musik tradisional yang kita apresiasikan di masyarakat umum. Ternyata masyarakat umum belum semua bisa mengetahui. Kayak tadi Pak Ketua bilang salah satunya adalah gongti ya. Gongti ini kan jarang dipakai oleh. Gongti itu apa itu? Nah, gongti itu? Gongti ini Itu musik bambu. Nah, dari bambu. Nah, gaungannya ini 1001 yang bisa memainkan gongti, karena ini kan permainan napas ya.
Gongti ini bambu tapi tidak ada ininya, bolong. Tapi ada nadanya. Nah ini kelebihan dari orang Sunda ini. Ya, mencek orang Sunda mah diulik. Apapun bentuknya yang ada di alam, terutama kebanyakan yang kita pakai adalah dari alat bambu. Bambu itu ada beberapa jenis ya. Gongti, terus karinding, celempung, bongsang, banyak dan yang lainnya. Jadi kalau tidak kita angkat di masyarakat umum haliahnya, bagaimana nanti generasi ke depan? Jangan sampai generasi penerus kita ini tidak tahu seni dan budaya yang ada di wilayahnya sendiri, khusus Jawa Barat lah, umumnya Nusantara. Jangan sampai budaya-budaya luar yang datang ke Nusantara ini mereka pahami, tapi seni dan budaya yang ada di Nusantara ini generasi tidak tahu. Nah makanya kita membawahi semua, kerjasama dengan Naratas, kerjasama dengan Gema Pasundan dan lain sebagainya, kita meronjatkan lagi seni dan budayanya. Nah kira-kira seperti itu. Terima kasih ya Pak Arya, sungguh luar biasa. Nah sahabat semuanya, jadi inilah hasil daripada silaturahmi itu seperti ini. Jadi kita jadi tahu apa yang namanya gongti, terus apalagi celempung, terus tadi kemudian karinding dan lain sebagainya. Saya sepakat sama beliau, kalau tidak kita lestarikan hari ini, regenerasi ke depan, apakah akan mengenal yang namanya gongti? Tentu pasti hilang dan lupa dan tidak akan mengenal yang namanya gongti. Dengan adanya kegiatan seperti ini, insya Allah generasi ke depan akan semakin mengenal seni dan budaya yang ada di wilayah masing-masing. Seperti itulah kira-kira ya. Saya sebetulnya sudah sering sekali dengar yang namanya Gema Pasundan. Nah itu. Nah, ketika saya ada di Gagak Lumayung. Oh iya. Saya sudah lama. Waktu saya gabung di Gagak Lumayung dulu, saya sudah mendengar yang namanya Gema Pasundan. Nah, jadi sekarang saya ketemu dengan pupuhunya ini. Kebetulan kita akan ngobrol sama beliau. Ini jarang sekali ketemu. Bisa dikatakan manusia langka nih di Pacen. atau daerah keras. Jadi maksud saya sudah lama sekali mendengar yang namanya Gema Pasundan. Waktu zaman saya di Gagak Lumayung. Nah, sekarang saya ketemu di sini. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kalau sekiranya nanti saya kan punya anak bungsu tuh laki-laki, kalau disunat anak laki-laki saya pengen ada hiburan pencaksilat kayak begitulah. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Berapa harganya kalau ngondang beliau? gitu Pak gimana? Kalau untuk Gagak Lumayung sendiri, alhamdulillah kebetulan saya dari kakek, bapak saya juga itu orang-orang Gagak Lumayung. Jalan silatnya pun saya dari Gagak Lumayung juga. Masya Allah. Cuman yang di Limbangan itu kenapa saya pakai Satria Sinar Pusaka, itu orang tuanya dari istri saya juga punya paguron itu, makanya saya lebih menghargai ke arah situ. Jadi saya nggak bawa Gagak Lumayungnya, menghargai istri. Nah untuk silat, aduh daya harganya Kang. Pamibade diawiskeun awis, dimerahkeun merah gitu ya. Ya. Seserta kekeluargaan. Iya, jadi kekeluargaan itu ya harus kita ngerti lah ya. Gitu. lanjut. Ya kalau untuk harga, ya itu saya nggak bisa mengatakan berapa, karena untuk seni itu relatif ya Kang ya, untuk daya harga. Tapi kalau misalnya ada saudara atau kawan yang membutuhkan penampilan kami, ya kami siap dimanapun. Tapi dominan di pencaksilat itu ya? Di pencaksilat, tarian, ada kolaborasi dengan yang disampaikan Abah Arya tadi dengan gongti kayak gitu? Ada. Jadi gongtinya saya tetap ke Baharia kalau gongtinya. Gongtinya saya tetap ke sini, ke Baharia. Kalau yang ada di saya mungkin lebih ke tari jaipongan, terus silat atau ponglat, jaipong silat juga ada. Terus ya silat tematik ya seperti itu, banyak lah itunya macamnya.
terus ke debus juga. Ada debus ya? Insya Allah ada. Bikin debus, lengser, ya kayak gitu, upacara adat cuma ada. Insya Allah. Ya. Nah, sahabat semuanya, ternyata ini satu paket. Gongtinya ke sini, seni dan lainnya ke sini. Ini satu paket. Yang terakhir untuk Bapak Ketua, pesan atau kesan untuk semua sahabat Pak Channel, silakan Pak Ketua. Untuk pesan utamanya, mari kita besarkan budaya bersama-sama. Kalau nggak sama kita yang ingat sekarang, siapa lagi? Saya paling tidak suka dengan ada yang namanya kata-kata nanti engkege kabuka sorangan. Kalau yang ngomong gitunya keburu meninggal, Gimana ya? gimana? Dan hal-hal itu kalau bisa minimal, walau tidak dibuka ke umum, itu harus disebarkan ke yang paling terdekat, minimal keluarga. Bahasa-bahasa itu akan mematikan sendiri budaya, dan akhirnya ada yang memakan mentah-mentah bahasa itu, ya jadinya padam dari budayanya. Paling pesan saya ya, ayo sama-sama kita besarkan budaya. Dengan adanya silaturahmi ini, semoga apa yang dibutuhkan kita bisa saling mengisi. Seperti hanya beliau-beliau. Betul. Baik, terima kasih. Abah, terima kasih. Abah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, sahabat semuanya, sampai di sini dulu obrolan kita. Ya, alhamdulillah kita sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dari pagi sampai hari ini. Semuanya penuh hikmah, penuh berkah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru beliau-beliau, selalu memperkuat dan mempertahankan seni dan budaya di Nusantara. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.